Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sudah klik lagi video dari Gali Cerita ya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Rek, kisah kita kali ini dibagikan oleh Tria. Dia punya sepupu namanya Anita yang terus meminta bantuan. Tapi ternyata semua yang dikeluhkan Anita itu kayak ambigu gitu loh. Endingnya plot twist Rek. Tria nggak nyangka banget. Penasaran plot twistnya? Langsung aja kita bahas and welcome to Gali Cerita. Tria baru aja selesai mandi waktu HP-nya getar di meja. Nama Anita sepupu nongol di layar. Dia ngeluh lagi soal Firman suaminya yang katanya mulai aneh sejak beberapa bulan terakhir. Ya Tria, aku curiga Firman selingkuh. Suara Anita di telepon kedengeran bergetar. Kamu bisa bantu aku nggak? Aku pengen buktiin sendiri. Tria nggak bisa nolak. Meski kadang capek dengerin cerita yang berulang-ulang, dia nggak tega lihat Anita nangis terus. Anita juga sering cerita soal KDRT yang dialami. Firman udah berubah katanya. Dari sosok suami penyayang jadi kasar banget. Sore itu, Tria nyetir keliling kota sambil ditemenin Anita. Katanya mau nguntit Firman yang kemungkinan lagi ketemu selingkuhannya. Tapi setelah hampir 1 jam, mereka cuma muter-muter gak jelas. Firman juga gak kelihatan batang hidungnya. Kamu yakin dia lagi ketemu orang? Tanya Tria mulai curiga. Pasti kok, cuman aku salah baca lokasi aja. Lah, Anita berdalih, tapi ekspresinya kelihatan gugup. Hari-hari berikutnya nggak kalah drama. HP Tria kembali berbunyi dan terdengar lagi suara Anita di sana. Tria, aku curiga kalau selingkuhan Firman itu lebih dari 1. Suara Anita kedengeran gemetar di telepon. Serius? Selingkuh sama siapa lagi? Tanya Tria penasaran. Lama-lama aku yakin dia ada hubungan sama mamaku sendiri. Jawab Anita dengan nada yang lebih pelan, seperti takut ada yang denger. Tria kaget, tapi nggak langsung percaya. Maksud kamu, mertua Firman, ibumu sendiri? Itu seriusan tah? Anita mengangguk di seberang telepon. Mungkin Tria nggak bisa melihat. Ya, kamu pikir aneh kan? Tapi aku sering lihat mereka ngobrol bisik-bisik di dapur. Terus kalau Firman pulang kantor, dia pasti mampir dulu ke rumah mamaku sebelum pulang ke sini. Meski cerita itu absurd banget, Tria nggak mau ngegas dulu. Dia cuma dengerin sambil ngangguk-ngangguk. Dalam hati dia masih ragu, tapi juga kasihan banget sama Anita. Hari-hari berikutnya, keluhan Anita nggak berhenti. Kadang soal Firman yang pulang larut, kadang soal KDRT, kadang cuma curhat soal Firman yang nggak pernah lagi bilang sayang. Cerita-cerita itu mulai bikin Tria nggak kuat lagi. Kalau terus begini, gimana aku bisa bantu, tah? Gumamnya suatu malam. Karena nggak tahu harus ngapain lagi, Tria akhirnya cerita ke ortunya. Dia nggak nyangka ternyata Anita juga sering curhat ke mereka. Sering merene kok, kata ibu Tria suatu malam. Sama nangis-nangis cerita soal Firman. Kayaknya dia tuh udah nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Bapaknya yang biasanya kalem aja sampai ikutan geleng-geleng kepala. Anita itu kelihatan capek banget loh. Tapi menurut bapak ini masalahnya udah rumit. Kalau Anita terus kayak gitu, lama-lama dia sendiri yang sakit. Tria gak tahan lagi. Cerita Anita yang semakin gak masuk akal, terutama soal Firman yang katanya selingkuh sama ibu mertua, udah bikin pikirannya kacau. Dia mutusin buat langsung datangi Firman di rumah Anita. Begitu sampai, Firman lagi duduk santai di ruang tamu, mainan HP. Tria langsung ngegas tanpa basa-basi. Mas Firman, saya nggak ngerti lagi sama kelakuan sampean mas. Sudah tahu Anita itu stres berat gara-gara mas, masih aja seenaknya keluyuran. Firman menurunkan HP-nya dengan tenang. Duduk dulu ya, ngomong baik-baik, nggak usah teriak-teriak. Tapi Tria nggak mau duduk. Ngomong baik-baik yuk, Po Mas.
Anita tuh udah sering nangis-nangis cerita Mas selingkuh, bahkan katanya Mas selingkuh sama ibu mertua ya Mas, sama Bude ya. Mas iku suami yok bos ya Mas. Firman gak langsung membalas. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata pelan. Tria, Anita itu sakit. Dia gak sehat secara mental. Kalimat itu bikin Tria terdiam sejenak. Maksud Mas apa? Anita itu kena skizofrenia. Ini bukan salah dia dan bukan salah siapa-siapa. Kami udah ke dokter, Tria. Penyakitnya muncul karena dia terlalu takut kehilangan aku. Tria gak percaya. Skizofrenia? Opo iku Mas? Firman menjelaskan dengan nada sabar. Skizofrenia itu gangguan mental serius yang bikin penderitanya susah bedain kenyataan sama halusinasi. Dia bisa ngalamin delusi atau percaya sama hal-hal yang sebenarnya nggak terjadi. Dalam kasus Anita, delusinya berpusat padaku. Dia takut banget tak tinggalin. Jadi dia mulai ngebayangin hal-hal yang nggak benar. Tria mulai memahami, tapi dia tetap bingung. Loh Mas, tapi kok bisa? Kok bisa Anita ngalamin seperti itu loh? Bukannya kalian bahagia? Firman mengangguk pelan. Bener, kami memang bahagia. Tapi kebahagiaannya itu yang justru jadi masalah. Anita pernah gagal di pernikahannya yang pertama toh. Ingat kan kamu ya? Suami pertamanya ya kamu tahu sendiri udah KDRT, tapi ternyata tujuannya nikahin Anita itu cuman buat ngambil hartanya Anita doang. Nah itu yang bikin trauma. Nah waktu tak nikahin, dia justru terlalu takut. Saking bahagianya dia takut kehilangan aku. Soalnya takut kalau aku kayak suaminya yang lama gitu loh. Firman menatap Tria dengan ekspresi campur aduk antara lelah dan sedih. Aku wis berusaha sekuat tenaga Tria. Aku wis ndak pernah ninggalin dia. Aku meyakinkan banget kalau aku tuh gak bakalan pernah nyakitin Anita. Gak pernah tak kasari, selalu tak turuti. Tapi delusine itu loh, soal aku itu makin parah ya. Kadang aku itu harus jadi musuh di matanya biar dia bisa melampiaskan rasa takutnya. Tria terpaku. Semua potongan cerita mulai masuk akal. Firman bukan suami yang kasar atau selingkuh, tapi seorang pria yang berusaha keras bertahan di tengah situasi yang sulit. Firman menambahkan, aku ngerti kalau sampean sayang sama Anita. Aku juga, itu sebabnya aku gak nyerah, meskipun kadang berat. Jadi aku minta tolong ya. Kalau Anita cerita hal-hal yang gak masuk akal lagi, sama emosi, sama nangis, gimana pun carane nyeritakno, udah gak usah dimarahi, juga gak usah didebat, cukup didengerin aja, terus tenang no. Dan jangan lupa langsung hubungin aku, kamu cerita yang terjadi apa adanya, supaya nanti itu waktu aku ketemu dia, aku bisa nenangkan dia. Semakin lama, Anita semakin gak bisa mengendalikan pikirannya. Meskipun Tria, Firman, dan keluarganya terus mendukung, delusi dan rasa takut kehilangan Firman justru semakin besar. Suatu malam, Anita melihat Firman lagi ngobrol dengan ibunya, yang sebenarnya hanya obrolan biasa. Tapi Anita mengira itu bukti kalau Firman selingkuh. Dalam kondisi mental yang makin terpuruk, Anita nekat mencoba melukai dirinya sendiri karena merasa gagal sebagai istri. Firman dan Tria berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Tapi kondisi ini bikin mereka sadar bahwa Anita membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Dan setelah kejadian itu, Firman dan keluarga sepakat untuk mengambil langkah besar. Firman memutuskan membawa Anita pindah rumah ke tempat yang jauh dari lingkungan lama, terutama dari rumah mertuanya. Aku nggak bisa bilang kalau ini tuh solusi instan.
Tapi perubahan suasana mungkin bisa bantu Anita lebih tenang. Semakin jauh dia dari pemicu delusinya, semakin besar peluangnya untuk sembuh. Anita awalnya menolak. Dia merasa pindah rumah berarti menjauh dari orang-orang yang dia cintai. Tapi setelah diyakinkan berkali-kali, akhirnya dia setuju. Firman memilih lokasi yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di rumah baru mereka, prosesnya tetap nggak mudah. Anita masih sering terjebak dalam rasa takut dan delusi. Tapi dengan perawatan medis yang lebih intensif, suasana yang lebih damai, dan dukungan tanpa henti dari Firman, kondisinya perlahan mulai membaik. Aku tahu ini bukan akhir dari perjuangan kami, kata Firman suatu malam ke Tria yang datang menjenguk. Tapi sekarang wis ketok ono harapan ya. Anita wis mulai guyu, dia sudah senyum meskipun belum sempurna. Tria hanya bisa mengangguk, merasa salut sekaligus sedih melihat perjuangan Firman. Dia sadar bahwa cinta Firman ke Anita jauh lebih besar daripada yang pernah dia duga. Selesai. Walare aku nggak nyangka ya. Aku itu ngirane kalau orang sakit tuh karena ngalamin trauma aja gitu loh. Sakit mental itu karena adanya trauma gitu loh. Tapi ternyata rasa bahagia yang terlalu besar itu juga bisa bikin sakit. Meskipun awalnya memang ada trauma, tapi sing aku ndak nyangka itu justru kebahagiaan itu bisa jadi pemicune gitu loh. Itu sing aku ndak nyangka. Thank you ya Tria, kamu sudah ngirimin ceritamu ke Gali Cerita. Jadi aku ada wawasan baru gitu loh, ada pengetahuan baru maksudnya. Thank you banget ya. Dan untuk Mbak Anita, di sini aku cuman bisa doakan semoga cepat sembuh. Dan Mas Firmannya yang sabar ya Mas. Pasti ada jalan, pasti kebahagiaan akan datang. Untuk kalian yang mungkin ada cerita yang mirip atau ada pengalaman hidup atau apapun cerita kalian, jika kalian ingin sharing bisa langsung dikirimkan ke alamat email yang sudah aku sertain ya. Siapa tahu cerita kalian nanti itu bakalan jadi inspirasi buat rekan-rekan sekalian yang udah dengerin. Dan buat teman-teman juga yang pengen disampaikan salamnya, entah salam apapun ataupun pertanyaan, bisa langsung diketik di kolom komentar ya. Thank you kalian sudah dengerin sampai detik ini. See you on the next video. Bye.